Swastiastu. Rahajeng sareng sami semeton umat sedharma yang berbahagia. Kembali lagi bersama Tiang di dalam channel YouTube Sloka Weda. Pada kesempatan video kali ini Tiang ingin membahas tentang konsep awatara dalam kesusastraan Weda. Mungkin ada di antara kita yang masih bertanya-tanya, apa bedanya antara Tuhan dengan awatara? Dalam bahasa Sanskerta, awatara ini artinya adalah Tuhan yang turun ke dunia atau ke alam material, atau dengan kata lain, Tuhan yang memanifestasikan dirinya untuk kepentingan tertentu. Ada beberapa anggapan yang mengatakan bahwa awatara ini ketika beliau turun ke dunia material, statusnya berbeda dengan Tuhan yang asli yang menjadi sumber dari awatara ini. Salah satu contoh yang sering diperbincangkan di antara kita sebagai umat Hindu yaitu kisah kemunculan Sri Krishna dan Sri Ramachandra. Jadi seolah-olah Sri Krishna dan Sri Wisnu ini berbeda. Wisnu lah yang dikatakan sebagai Tuhan, sedangkan Krishna adalah awataranya. Begitu juga dengan Sri Ramachandra. Sri Wisnu dikatakan sebagai sumber dari Sri Ramachandra, mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Sri Ramachandra. Inilah yang menjadi simpang siur, seolah-olah bahwa Tuhan ini ketika turun ke dunia material, beliau tidak sepenuhnya lagi menjadi Tuhan yang Maha Esa. Jadi kesannya seperti ada sesuatu yang dibatasi dari kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus mencari informasi yang jelas dalam kesusastraan Weda, sehingga konsep kita tentang awatara ini menjadi benar apa adanya menurut kitab suci Weda. Mengapa ini menjadi penting? Karena dalam Bhagavad Gita sendiri telah dijelaskan bahwa Janma Karma Came Devya. Jadi kalau seseorang mengerti sifat rohani, kelahiran, dan kegiatan Tuhan yang Maha Esa, maka ia mencapai bakti yang murni kepada Tuhan. Artinya apa? Yang menjadi tujuan hidup manusia dalam mencari Tuhan itu bisa mudah dimengerti ketika dia mengerti bagaimana kegiatan Tuhan, bagaimana Tuhan muncul ke dunia ini. Secara garis besar awatara ini muncul ke dunia bukan berarti sebelum beliau muncul ke dunia material ini beliau tidak ada. Seperti halnya awatara Sri Ramachandra, beliau mempunyai tempat yang bernama Ayodhya Dham menurut uraian kitab suci Weda. Jadi sebelum beliau turun mengambil kegiatan ke dunia material ini menjadi putra dari Dasarata, sebenarnya Sri Ramachandra ini telah ada di alam rohani di dalam planet yang bernama Ayodhya Dham. Begitu juga dengan Sri Krishna. Ketika beliau turun ke dunia material pada zaman dua para yuga sebagai putra Dewaki, sebenarnya Sri Krishna itu juga sudah ada di Goloka Vrindavan. Jadi konsep seperti ini, bahwa awatara itu muncul dan tercipta pada saat beliau lahir ke dunia material, kemudian meninggalkan dunia material setelah itu awatara ini tidak ada, itu sebenarnya keliru. Jadi beliau awatara-awatara ini sebelum turun ke dunia material untuk kepentingan tertentu memang sudah ada di alam rohani. Karena itu konsep bahwa Tuhan itu kekal membuktikan bahwa ada alam di luar alam material ini yang bersifat rohani. Jadi di sana semua manifestasi Tuhan yang berkaitan dengan hubungan pribadi antara Tuhan dengan penyembahnya, dengan hubungan-hubungan tertentu, itu disediakan di sana. Satu contoh seperti hubungan antara Prahlad Maharaj dengan Sri Narasinghadewa. Prahlad Maharaj menjadi pelayan Tuhan
Dalam rasa pengabdian yang tinggi, akhirnya beliau hidup bersama Tuhan dalam wujud Sri Narasingha. Jika dianalogikan, kegiatan muncul dan menghilangnya Tuhan ke dunia ini seperti halnya orang main drama atau sedang bermain sinetron. Jadi Tuhan turun untuk kepentingan, untuk memerankan sesuatu yang sudah beliau gariskan dalam bentuk skenario. Dan skenario ini adalah sesuatu yang sudah beliau ciptakan untuk beliau lakukan di dunia material. Skenarionya yaitu Paritranaya sadunam winasaya caduskritam dharma samsta panartaya sambawami yugi yugi. Jadi untuk melindungi orang saleh, paritranaya sadunam, winasaya caduskritam, winasaya menghancurkan orang-orang jahat, dharma samsta panartaya menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma, prinsip-prinsip kebenaran. Inilah tujuan Tuhan muncul dari zaman ke zaman, yang menjadi skenario Tuhan untuk mengambil wujud tertentu. Jadi sebenarnya antara Awatara dengan Tuhan itu adalah satu kesatuan yang utuh, yang membuktikan bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha hebat, dan maha mampu melakukan segala sesuatu. Karena itu beliau mempunyai berjuta-juta nama, dan setiap nama ini mempunyai kegiatan dan mempunyai arti tersendiri. Mungkin kesannya bahwa Hindu ini menjadi terlihat seperti mempunyai banyak Tuhan. Tuhan sendiri lain. Terus kemudian Awatara juga dikatakan sebagai Tuhan. Trimurti juga dikatakan sebagai Tuhan. Jadi terkesan seperti mempunyai banyak Tuhan. Sebenarnya bukan berarti Tuhannya yang banyak, tetapi karena kekuatan atau kehebatan beliau bisa memperbanyak dirinya untuk memenuhi hubungan antara satu jiwa dengan Tuhan, hubungan antara satu Atma dengan Brahman, hubungan rasa atau hubungan timbal balik antara penyembah dengan yang disembah. Tuhan memberikan hal ini, memberikan kebebasan. Karena itu tidak ada satu aturan khusus bahwa Tuhan itu harus dipuja dengan cara seperti ini, bahwa Tuhan itu harus disembah dengan cara seperti ini, bahwa Tuhan itu harus dipanggil dengan cara seperti ini. Tidak ada aturan khusus seperti itu. Beliau mempunyai begitu banyak nama Tuhan, dan beliau juga memberikan begitu banyak jalan untuk kita insapi dan yakini, sehingga timbullah hubungan antara Tuhan dengan kita. Kenapa penting sekali mengerti bahwa Hindu atau ajaran Weda ini sebenarnya tujuannya bukan untuk satu, yaitu menganggap bahwa kita ini harus takut dengan Tuhan, bukan. Jadi kita juga bisa mengembangkan hubungan pribadi dengan mood atau dengan rasa yang berbeda-beda dengan Tuhan. Inilah yang kemudian Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melayaninya dengan berbagai manifestasi, berbagai tingkatan rasa yang bisa kita kembangkan secara pribadi. Kalau misalnya kita tertarik dengan Tuhan yang superior, kita bisa memuja beliau seperti memuja Sri Narasingha atau seperti Dewa Siwa. Atau mungkin kita mempunyai rasa bahwa Tuhan itu seperti kawan. Mungkin beliau bisa juga dipuja seperti Sri Krishna atau Sri Ramachandra. Ada banyak yang bisa kita kembangkan untuk kita memuja Tuhan Yang Maha Esa. Seperti sebuah sloka yang menjelaskan bahwa Ekam Sat Vipra Bahuda Badanti, Tuhan itu hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Jadi baik konsep Awatara, Tuhan muncul ke dunia ini, dengan Tuhan Yang Maha Esa yang asli, yang menjadi sumber munculnya para Awatara ini, sebenarnya tidak ada bedanya. Karena apapun yang berhubungan dengan Tuhan, apapun yang berhubungan dengan kegiatan nama, itu sama
mutlak rohani. Tidak ada persentase bahwa Tuhan itu 100%, awatarannya 50% atau tidak memiliki kualitas Tuhan. Jadi pada saat beliau turun ke dunia ini dengan beliau yang Maha Esa atau Brahman yang sejati, jadi baik Tuhan yang Maha Esa dengan awatara itu adalah sama. Namun untuk kepentingan tertentu beliau mengambil wujud tertentu. Karena kita tidak bisa membatasi kemahakuasaan Tuhan untuk beliau bertindak di luar pemikiran atau konsep kita secara material. Jadi seolah-olah kita berpikir bahwa Tuhan itu bisa kita batasi dengan cara pikir kita, dengan pola pikir kita. Bahwa Tuhan itu harus namanya seperti ini, bahwa Tuhan itu harusnya seperti ini. Jadi Tuhan bebas melakukan apapun karena beliau Tuhan. Namun terkadang beliau terlihat seperti setelah berawatara menjadi lemah atau menjadi seperti kehilangan kualitas Tuhannya. Bukan berarti karena beliau tercemar dengan alam material atau kualitas ketuhanannya berkurang, bukan. Tetapi beliau mengikuti alur yang sudah beliau atur sendiri dalam bentuk skenario ini. Seolah-olah beliau dikutuk, seolah-olah beliau menderita, seolah-olah beliau membutuhkan bantuan dari makhluk lain, padahal beliau Tuhan sendiri. Seolah-olah beliau lahir seperti manusia biasa, seolah-olah beliau meninggal seperti manusia biasa. Ini adalah skenario, adalah cara yang diciptakan Tuhan sendiri untuk beliau turun harus mengambil wujud seperti ini dan bertindak seperti ini, pulang dengan cara seperti ini. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan para penyembahnya yang dekat dengan beliau. Seperti contohnya Arjuna, beliau bertindak seperti kawan. Bahkan beliau mau melayani Arjuna seperti menjadi kusirnya. Seolah-olah itu adalah kegiatan yang remeh, yang rendah, yang tidak patut dilakukan oleh Tuhan. Tapi ini adalah hubungan timbal balik antara Tuhan dengan hambanya. Ini yang tidak bisa kita batasi dari kemahakuasaan Tuhan. Kita pun demikian, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang orang lain juga tidak akan bisa membatasinya. Karena itu baik awatara Tuhan dan Tuhan sendiri itu tidak ada perbedaan. Inilah pentingnya kita meyakini Tuhan itu maha kuasa, benar-benar maha kuasa. Jadi bukan Tuhan setelah turun ke dunia material ini mengambil wujud tertentu kemudian beliau tercemar dan menjadi kotor. Itu tidak akan mungkin terjadi bagi Tuhan yang maha suci, yang maha kuasa, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Demikianlah uraian tentang awatara yang bisa kita sadur dari berbagai kitab suci Weda yang dapat kita pelajari secara terbuka. Saran saya, jangan kita mempelajari agama atau pengetahuan dengan menerima begitu saja. Kita harus menggunakan kecerdasan kita untuk mencari tahu lebih dalam, dan lebih dalam lagi membaca, mencari referensi, menundukkan hati, bertanya dengan orang yang lebih paham, agar apa yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki bukan pengetahuan yang sempit. Jadi kita bisa mengembangkan pengetahuan melalui pengetahuan Weda yang luas. Jangan langsung diterima, tapi dikoreksi dan dicari kebenarannya melalui kitab suci yang sama-sama kita yakini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang perlu didiskusikan, mari kita berdiskusi dengan santun. Rahayu, semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi Om.